Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Yulia Azahra dari kelas C4 Manajemen dengan nomor NPM 101200070. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemahaman ma'rifatul insan atau hakikat manusia pada umumnya. Ma'rifatul insan terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Yang kedua hakikatul insan atau hakikat manusia. Yang ketiga tokatul insan atau potensi manusia. Dan yang keempat nafsul insan, jiwa manusia, serta sifatul insan, sifat manusia, dan yang terakhir ada hakikat ibadah. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Dari mana sih aku berasal? Siapa aku? Siapa yang menciptakanku? Ada salah satu ayat Al-Quran, surah As-Sajdah, surah ke-32, ayat 7-9. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, kemudian Dia menjadikan, menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Untuk apa manusia diciptakan? Yang pertama, manusia diciptakan untuk beribadah. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan yang kedua yaitu sebagai khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan, bukan khalik atau pencipta. Sifat makhluk yaitu pertama ada fitrah, kedua lemah, yang ketiga bodoh, dan yang keempat fakir. Mukaram atau dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lain. Manusia diberi kebebasan memilih, beriman kepada Allah maka balasannya surga, atau kafir maka balasannya neraka. Dan yang ketiga ada taqwatul insan, potensi manusia. Allah menciptakan manusia dengan memberikan 3 potensi, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Sepatutnya manusia meningkatkan kesyukuran atas karunia 3 potensi itu. Namun banyak manusia menggunakan potensi itu untuk hal yang tidak bermanfaat atau untuk melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsu ada pada manusia setelah bercampur jasa dan ruh. Nafsu yang pertama adalah nafsu yang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Kondisi nafsu manusia tidak pernah statik tapi dinamik. Saat zikir menonjol, nafsu akan tenang. Saat akal menonjol, nafsu terombang-ambing. Saat syahwat menonjol, nafsu tak terkawal. Hawa berarti keinginan, baik atau buruk. Dan yang kelima ada sifatul insan atau sifat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan memilih jalan hidup kepada tiap-tiap manusia, yaitu jalan kebenaran, syakir, takwa, iman, atau jalan kebatilan, kafur, fujur, dan kufur. Agar tetap istiqomah di jalan takwa, maka mesti senantiasa melakukan penyucian diri dari segala dosa dan maksiat.
Dan pembahasan yang terakhir tentang ma'rifatul yaitu hakikat ibadah. Manusia berbuat sesuatu pasti ada dorongan, begitu pula dalam beribadah. Hakikat ibadah yaitu melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridho dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Alhamdulillah, sekian penjelasan dari Intan Yulia Zahra tentang mengenai pemahaman ma'rifatul insan dari materi pertemuan kedua hingga ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.